Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melana Rasati dengan NIM 21030200017 dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan revisi taksonomi Bloom. Nah, sebelum itu, apa itu penjelasan dari taksonomi Bloom? Nah, taksonomi Bloom adalah penggolongan atau klasifikasi tujuan pendidikan yang ada menyebutkan sebagai perilaku intelektual yang dalam garis besar terbagi menjadi 3 ranah atau kawasan yang bisa disebut dengan domain, yaitu ranah kognitif berkaitan dengan kognisi atau penalaran pemikiran, dalam bahasa Indonesia ini bisa disebut dengan cipta. Nah, yang kedua ada ranah efektif berkaitan dengan afeksi atau rasa. Nah, yang ketiga ada ranah psikomotor yang berkaitan dengan psikomotor atau gerak jasmani, jiwani, gerak-gerik jasmani yang terkait dengan jiwa. Nah, terbagi menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, yang ketiga ada ranah psikomotor. Nah, adapun taksonomi Bloom setelah direvisi. Taksonomi Bloom setelah dilakukan revisi oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001 terdapat perbedaan yang tidak banyak pada dimensi kognitif. Pada revisi taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu satu struktur dari dimensi proses kognitif, yang kedua struktur dari dimensi isi atau jenis atau pengetahuannya. Adapun revisi taksonomi Bloom yang pada taksonomi Bloom yang lama, pada C1-nya itu pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3-nya aplikasi, C4-nya analisis, C5-nya sintesis, C6-nya evaluasi. Nah, jika taksonomi Bloom yang baru itu C1-nya itu mengingat, C2-nya memahami, C3-nya mengaplikasikan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, C6-nya mencipta. Taksonomi Bloom revisi pada dimensi pengetahuan lama. Yang pertama, pengetahuan faktual. A. Pengetahuan tentang terminologi, yaitu label, simbol, verbal, dan non-verbal. B. Pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsurnya seperti peristiwa, tempat, orang, tanggal, hari, sumber, dan informasi. Yang kedua, pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori jenis, tipe, pola, macam. B. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. C. Pengetahuan tentang teori, definisi, pengertian, model, dan struktur. Dan pengetahuan prinsip yaitu pengetahuan tentang hukum, akidah, rumus, aturan, dan pengetahuan prosedural, cara melakukan sesuatu, dan tentang rangkaian langkah yang harus diikuti, seperti mekanisme. Pada dimensi pengetahuan baru atau revisi, yang pertama pengetahuan faktual, yaitu A. Pengetahuan tentang terminologi, B. Pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsurnya, yang kedua pengetahuan konseptual, A. Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, B. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, C. Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur, 3. Pengetahuan prosedural, ya, A. Pengetahuan tentang keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu dan pengetahuan algoritma. Nah, dan pengetahuan metakognitif yaitu pengetahuan strategik, pengetahuan tentang operasi kognitif, pengetahuan tentang diri sendiri. Adapun tabel interaksi revisi dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif. Nah, dapat terlihat pada tabel ini ya. Bisa dilihat pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Nah, di sini terdapat daftar tabel contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk domain kognitif. Ada terdiri yaitu mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, membuat, atau create. Dapat dilihat dari tabel ini, mengetahui itu ada mengutip, menyebutkan, menggambar, memahami itu memperkirakan, menjelaskan, mengaplikasi itu
menugaskan, mengurutkan, menganalisis itu memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mengevaluasi itu membandingkan, menyimpulkan, membuat itu mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengategorikan. Kesimpulannya yaitu revisi taksonomi Bloom muncul diakibatkan adanya tuntutan perkembangan dunia pendidikan yang bergerak sangat cepat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Revisi taksonomi Bloom ini berusaha membantu dunia pendidikan melalui penyusunan perangkat dan pembelajaran berupa RPP yang syarat akan diinstruksi ketercapaian tujuan pembelajaran melalui penggunaan kata kerja yang tepat. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui era revolusi industri 4.0 menuntut siswa tidak hanya sampai pada tahap evaluasi, akan tetapi didorong agar siswa mampu sampai ke level creating atau mencipta pada domain kognitif, mampu memiliki sikap dan perilaku yang baik saat pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas secara jujur, atau domain afeksi, dan memiliki fisik yang tangguh dan kuat, yaitu domain psikomotorik, agar tujuan pembelajaran tercapai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.